Selama lebih dari 4 tahun, Putin dan kroni-kroninya mengira bisa lolos setelah menginvasi Ukraina. Meski invasi itu tak membuat Ukraina runtuh, gerombolan Kremlin tetap bisa lolos dari penuntutan. Tapi semuanya baru saja berubah. Lebih dari 30 negara telah bersatu untuk membangun penjara pribadi bagi Putin dan kaki tangannya. Keadilan akan datang. Puluhan negara bersiap membawa Putin dan sekutunya ke tribunal ala Den Haag setelah fondasi telah diletakkan. Berita itu muncul pada 15 Mei. Sebuah pengadilan khusus untuk kejahatan agresi terhadap Ukraina telah dibentuk. Pengadilan itu pada dasarnya berarti bahwa sebuah pengadilan khusus telah siap dan menunggu untuk menghukum Putin dan sebanyak mungkin pendukungnya atas kejahatan yang berada di luar yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Jika Putin mengira ini masalah kecil, dia salah. Puluhan negara, sebagian besar di Eropa, telah bergabung bersama untuk memastikan bahwa pengadilan ini menjadi ancaman bagi Putin selama dia memerintah Rusia. Secara keseluruhan, 36 negara telah menandatangani perjanjian untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap pengadilan tersebut. Dan mereka semua telah sepakat bahwa pengadilan itu akan berkantor pusat di sebuah kota yang memiliki sejarah panjang dalam bidang hukum. Den Haag di Belanda akan menjadi tempat di mana Putin dan kaki tangannya diadili. Itu berarti kota perdamaian dan keadilan yang diakui dunia ini bisa menjadi tempat keruntuhan seluruh kekaisaran Putin. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha adalah salah satu yang sangat senang dengan semua ini. Dia menghadiri peresmian pengadilan baru dan mengunggah di X untuk menjelaskan mengapa ini momen besar bagi Ukraina. Hari ini bersejarah, kita sedang menciptakan sejarah. Seperti pengadilan Nuremberg 80 tahun lalu, pengadilan khusus di Den Haag akan memulihkan keadilan dari puing-puing perang, kata Sybiha. Dia menyebut pembentukan entitas baru ini sebagai titik tanpa jalan kembali bagi Putin, karena pengadilan khusus itu sudah menjadi kenyataan hukum. Sybiha juga memberikan sedikit gambaran tentang apa saja yang dicakup pengadilan tersebut. Seperti yang dia katakan, kita sedang membangun infrastruktur akuntabilitas dengan 3 pilar, yaitu pengadilan khusus, daftar kerusakan, dan komisi klaim. Kami akan membahas strukturnya nanti, namun sebelumnya banyak negara terlibat dalam pengadilan ini. Daftar negara yang mendukung pengadilan ini tampak seperti daftar musuh Putin di Eropa. Negara-negara besar yang terlibat adalah Prancis, Jerman, Inggris, dan negara yang akan menjadi tuan rumah pengadilan ini, yaitu Belanda. Masih banyak lagi, baik negara besar maupun kecil, seperti Andorra, Austria, Belgia, Kroasia, dan Siprus yang ikut menandatangani. Demikian pula Denmark, Finlandia, negara Baltik, Estonia, Latvia, Lituania, dan Republik Ceko. Nama lain dalam daftar itu adalah Yunani, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Montenegro, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Negara kecil seperti San Marino dan Monaco juga memanfaatkan momen ini untuk menyatakan ketidaksukaan pada tindakan Putin dan menegaskan akan berupaya membawa pemimpin Rusia itu ke pengadilan. Selain itu ada juga penandatangan dari luar Eropa seperti Costa Rica dan Australia yang telah menyuarakan dukungan mereka terhadap pengadilan khusus tersebut. Dan di Eropa sendiri, Uni Eropa telah mendukung pengadilan tersebut, meskipun beberapa negara anggotanya seperti Bulgaria, Malta, Slovakia, dan Hungaria belum menandatangani. Dan tentu saja ada Ukraina. Penonton akan menyadari satu nama besar yang hilang dari daftar, yaitu Amerika Serikat. Amerika belum bergabung dengan pengadilan khusus karena lebih fokus mendorong kesepakatan damai Rusia-Ukraina tanpa membawa Putin dan kroninya ke pengadilan. Daftar itu tetap terbuka untuk negara manapun bergabung. Jaring yang luas sudah ditebar untuk Putin dan teman-temannya. Jaring itu bisa makin luas dengan bertambahnya negara penandatangan perjanjian dan akan sulit dihindari jika IS mendukung tribunal tersebut. Jadi dokumennya sudah ditandatangani, tribunal khusus itu sudah resmi. Namun bagaimana sebenarnya strukturnya? Sybiha memberi petunjuk dengan menyebutkan 3 pilar yang dikejar tribunal itu. Euronews menambahkan bahwa Alain Berset yang merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa telah menyerukan kepada semua peserta untuk memulai proses legislasi masing-masing dan mulai mengalokasikan dana yang diperlukan agar tribunal dapat segera mulai bekerja. Ini memberitahu kita bahwa setiap penandatangan akan memiliki kerangka hukum masing-masing, meskipun kemungkinan besar akan ada banyak tumpang tindih dan bahwa semua 36 negara tersebut memiliki kepentingan dalam bentuk dana yang akan mereka gunakan untuk membangun struktur tribunal. Uni Eropa lebih cepat bertindak dengan mengalokasikan 10 juta euro atau sekitar 11,6 juta dolar untuk persiapan.
Dana tambahan akan menyusul. Jika semua negara lain melakukan hal yang sama, ratusan juta dolar akan diinvestasikan dan kerangka hukum yang luas akan dibentuk untuk membawa Putin ke pengadilan. Di atas semua itu, sebuah komite telah dibentuk yang akan mengawasi anggaran tahunan yang didedikasikan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pengadilan tersebut. Komite juga akan mengawasi mekanisme pengadilan, termasuk pemilihan hakim, jaksa saat persidangan, dan penetapan aturan internal pelaksanaan persidangan. Semua penandatangan telah sepakat untuk menghormati independensi pengadilan yang seharusnya sangat membantu memastikan bahwa pengadilan tersebut tidak terjebak dalam birokrasi akibat pertikaian internal. Apa yang kita lihat di sini adalah respons yang bersatu terhadap momok Putin. Dan seperti yang kita semua tahu, persatuan di Eropa selalu menjadi hal terakhir yang ingin dilihat oleh Putin. Sebuah kenyataan hukum baru saja menampar wajah Putin. Namun masih ada pertanyaan, terutama tentang arti semua ini bagi Rusia. Dan apakah Putin serta kroni-kroninya pernah berdiri di hadapan hakim untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah mereka lakukan? Kita akan kembali ke pertanyaan kedua. Pengadilan khusus adalah hal yang selama beberapa tahun didorong Ukraina agar Eropa bentuk, setidaknya sejak Desember 2022. Atlantic Council melaporkan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tentang pembentukan pengadilan khusus untuk menuntut Putin untuk kejahatan yang berada di luar yurisdiksi ICC dan pengadilan pidana lainnya yang sudah ada. Pernyataan pada bulan Desember itu merupakan penegasan kembali dari upaya Zelensky untuk membentuk sebuah pengadilan yang telah dimulai hampir sejak Rusia melancarkan invasinya. Kejahatan agresi adalah awal dan akhir perang, kata Zelensky. Ia menambahkan, memulai perang kriminal tanpa provokasi membuka pintu bagi ribuan kejahatan selama pertempuran dan di wilayah pendudukan. Seruan itu memerlukan waktu dijawab. Namun, fondasi peristiwa resmi yang baru kita saksikan sudah diletakkan beberapa tahun sebelumnya. Pada Mei 2025, banyak sekutu Ukraina telah menandatangani dokumen dukungan pembentukan tribunal yang direncanakan dapat memberikan hukuman hingga penjara seumur hidup bagi siapapun yang dinyatakan bersalah. Amerika Serikat merupakan salah satu pihak utama yang absen dalam dukungan tersebut, meskipun sebelumnya berperan penting dalam membantu pembentukan tribunal khusus itu selama masa jabatan mantan Presiden Joe Biden. Presiden Donald Trump telah memimpin saat dukungan diberikan dan tampaknya lebih fokus menengahi pembicaraan damai daripada menuntut Putin. Hal itu tampaknya tidak berubah. Jadi semua ini berarti bahwa pengesahan tribunal tersebut merupakan terwujudnya sesuatu yang telah diinginkan Ukraina sejak awal invasi Putin. Ini adalah mekanisme hukum yang sebelumnya tidak ada dan telah dibuat dengan satu tujuan, yaitu menghukum Putin dan para penjahat perang lainnya. Banyak orang mungkin tak sadar alasan utama tribunal ini dibentuk adalah karena ada satu kejahatan tertentu yang tak bisa membuat Putin dihukum di pengadilan yang ada. Sebelum mengungkapkan kejahatan itu, kami ingatkan Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak konten serupa, jadi subscribe untuk update channel ini. Biasanya, kejahatan yang akan ditangani pengadilan khusus baru ini ditangani oleh ICC. Salah satu kejahatan yang Ukraina ingin gunakan untuk menjerat Putin dan sekutunya ke pengadilan adalah kejahatan agresi. Putin dan para jenderalnya hampir pasti bersalah atas kejahatan ini. Koalisi untuk ICC mendeskripsikan kejahatan ini sebagai berikut. Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik negara lain, atau cara lain yang melanggar piagam PBB. Siapapun yang dituntut ICC atas kejahatan ini harus pemimpin politik atau militer, termasuk Putin, kroni Kremlin, para jenderal, dan beberapa pemimpin negara lain yang membantu invasi Rusia ke Ukraina. Dan agar sebuah vonis dapat dijatuhkan, pengadilan harus membuktikan bahwa terdakwa terlibat dalam satu atau lebih dari perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan tindakan agresi negara terhadap negara lain. Jadi, Putin jelas bersalah. Dia tak punya pembelaan atas tuduhan ini. Namun, ada masalah yang menjadi alasan dibentuknya pengadilan khusus sejak awal. Agar ICC dapat menghukum pemimpin atas kejahatan agresi, kejahatan itu harus terkait negara pihak penandatangan Statuta Roma. Rusia bukan penandatangan. Bahkan, Rusia dapat menggunakan hak vetonya sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memblokir rujukan dari Dewan Keamanan yang seharusnya bisa memberikan jalan bagi ICC untuk menuntut Putin dan kaki tangannya atas kejahatan agresi. Para arsitek invasi Ukraina tak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh ICC atas kejahatan internasional tertinggi yang disebut para hakim Nuremberg saat menangani Nazi pasca Perang Dunia II.
Ini bukan berarti ICC tidak berguna dalam menghukum Putin atas kejahatannya. Pemimpin Rusia dituduh banyak kejahatan lain menurut DW, dan ICC telah mengeluarkan surat perintah untuk Putin dan kroninya atas kejahatan spesifik seperti deportasi ilegal maupun pemindahan anak-anak, serta penargetan sengaja terhadap warga sipil dalam serangan Rusia. Tapi ICC tidak bisa menjerat Putin atas kejahatan agresi. Pengadilan khusus yang baru bisa melakukannya. Pengadilan ini ada untuk menuntut kejahatan-kejahatan yang dianggap di luar yurisdiksi ICC. Namun, ini kembali ke pertanyaan, apakah pengadilan khusus benar-benar efektif membawa Putin dan kroninya ke pengadilan? Pertanyaan itu sulit dijawab. DW mencatat mayoritas penandatangan pengadilan baru ini adalah anggota Dewan Eropa. Rusia pernah jadi anggota dewan itu, tapi dikeluarkan setelah Putin menyerang Ukraina. Namun, hal itu tampaknya bukan faktor apakah dewan bisa ikut persidangan untuk menuntut Putin. Itu satu hambatan yang sudah teratasi, tapi tantangan lebih besar adalah bagaimana pengadilan menargetkan Putin. Euronews melaporkan kejahatan agresi adalah kejahatan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawab pihak yang memutuskan melakukan agresi seperti invasi ke negara lain. Biasanya, ICC maupun pengadilan baru tersebut akan menuntut Troika di Rusia, yaitu kelompok yang terdiri dari presiden negara, perdana menteri, dan menteri luar negeri. Orang lain termasuk komandan militer berpangkat tinggi yang mengorganisir dan mengawasi serangan terhadap kedaulatan Ukraina juga bisa dituntut. Namun masalah utama pengadilan adalah Troika. Troika kebal dari penuntutan in absentia, sehingga satu-satunya cara Putin bisa diadili, meski masalah yurisdiksi ICC teratasi, adalah dengan menahan dan membawanya langsung ke pengadilan. Itu bisa terjadi jika Putin ceroboh bepergian ke negara penandatangan pengadilan khusus, meski tampaknya tidak mungkin dilakukan Presiden Rusia. Jadi penjara pribadi yang dibangun untuk Putin harus menunggu. Tapi itu tidak berlaku untuk penjara-penjara yang sedang dibangun untuk banyak kroni yang telah membantunya melancarkan invasi ke Ukraina. Pihak di luar Troika bisa diadili in absentia. Euronews mencontohkan Valery Gerasimov yang merupakan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia. Dia sekutu penting Putin, rela berbohong ke pemimpin Rusia soal keberhasilan tentara di Ukraina agar Putin bisa berpura-pura invasinya sukses, seperti saat ia melebih-lebihkan keberhasilan Rusia di Kupiansk dan Pokrovsk pada September 2025. Euronews menyarankan pejabat tinggi Belarus dan Korea Utara bisa menghadapi persidangan in absentia serupa atas peran mereka, meski presiden negara itu tampaknya punya keuntungan seperti Troika Rusia. Mereka yang terbukti bersalah dapat dipenjara bahkan seumur hidup untuk pelanggaran terberat. Denda dan penyitaan harta pribadi juga bisa digunakan sebagai hukuman. Dengan uang yang dihasilkan, kemungkinan akan dialirkan ke dana kompensasi bagi korban kejahatan agresi Rusia. Namun, bahkan putusan in absentia ini hanya bisa dijalankan jika terdakwa cukup ceroboh untuk menyerahkan diri ke pengadilan khusus tersebut. Dan jika para terdakwa tersebut memutuskan untuk hadir secara langsung, mereka dapat mengajukan banding atas vonis awal mereka di depan pengadilan. Jika memang demikian, pertanyaan jelas muncul. Apa gunanya pengadilan khusus itu? Ada beberapa poin. Pertama, hukuman finansial bisa menjadi masalah meski Putin dan kroni-kroninya kecil kemungkinan masuk penjara kecuali pengadilan khusus berhasil menangkap mereka. Tentu saja mereka tidak akan membayar denda secara langsung, tetapi mereka yang dinyatakan bersalah, propertinya bisa disita. Kemungkinan besar ini mencakup aset di negara penandatangan pengadilan, sehingga dana beku milik individu di luar Troika bisa disita dan diberikan ke Ukraina. Jika mereka yang dinyatakan bersalah ingin mendapatkan kembali aset tersebut, mereka harus menjalani persidangan dan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Pengadilan ini juga penting karena menutup celah yurisdiksi ICC yang membuat tidak mungkin menuntut siapapun di Rusia atas kejahatan agresi terhadap Ukraina. Global Rights Compliance menunjukkan bahwa pengadilan Tokyo dan Nuremberg adalah dua entitas satu-satunya yang berhasil menuntut kejahatan ini sejak dikodifikasikan pada tahun 1940-an. Sejak itu banyak entitas menangani kejahatan perang, namun tak satu pun punya yurisdiksi universal atas kejahatan agresi. Yurisdiksi khusus baru juga tidak memilikinya, tetapi yurisdiksi ini menutupi celah yang membuat Putin dan kroninya rentan dihukum atas kejahatan mereka. Dampaknya tidak bisa diremehkan, sehingga pergerakan individu yang bisa jadi target pengadilan baru sangat dibatasi. Seorang jenderal atau politisi Rusia yang terlibat dalam perang Ukraina tidak lagi bisa bepergian ke Jerman atau Prancis. Mereka juga tidak bisa menyembunyikan aset di negara manapun yang menjadi penandatangan tribunal tersebut.
Dan jika lebih banyak nama ditambahkan ke daftar itu, seperti yang mungkin terjadi karena daftar tersebut terbuka untuk penandatangan baru, para penjahat perang Rusia akan semakin terisolasi di wilayah mereka sendiri. Sertakan semua ini dalam pesan tribunal untuk Putin. Pada Desember lalu, Putin sempat menawarkan perdamaian ke Eropa. Dia menyatakan Rusia tak akan berperang di benua itu jika Barat menghormati Rusia. Putin juga menepis klaim bahwa dia berencana menyerang negara Eropa lain selain Ukraina sebagai omong kosong. Ini adalah upaya yang jelas untuk mencari muka. Putin pada dasarnya berkata, hentikan dukungan ke Ukraina dan Rusia tidak akan menyerang negara kalian. Ini adalah upaya lain memecah Eropa dan memanipulasi narasi sesuai keinginan Putin. 3 lusin penandatangan tribunal khusus, yang sebagian besar adalah negara-negara Eropa yang berhaluan barat, merupakan penolakan yang jelas terhadap apa yang coba ditawarkan oleh Putin. Dia dan banyak kroninya adalah penjahat perang, kata Eropa. Selain itu, mereka juga bersalah atas kejahatan yang setara dengan kejahatan yang membuat tokoh-tokoh paling kejam rezim Nazi diadili dan divonis bersalah. Jika Putin bertanya-tanya apakah masih bisa diterima Eropa dan Barat, pembentukan tribunal ini menegaskan tidak bisa. Terakhir, Kiev Independent menyampaikan poin menarik soal tribunal ini. Ini bukan hanya soal Rusia, tapi juga pengakuan bagi Ukraina. Fakta bahwa tribunal ini ada saja sudah menjadi tanda lain bahwa sebagian besar Eropa bersama dengan beberapa negara lain di luar benua mendukung Ukraina dalam mengutuk Putin dan kroni-kroninya atas apa yang telah mereka lakukan. Tribunal khusus ini juga dapat memberikan suara bagi mereka yang tak bersuara dan, jika mampu mewujudkan ambisinya, akan dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang telah terdampak oleh kekejaman terburuk yang telah dilakukan Putin di Ukraina. Menangkap para penjahat bukanlah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh tribunal semacam itu. Kiev Independent mencontohkan Legal Action Worldwide atau LAW yang telah mewakili para penyintas komunitas Rohingya di Myanmar yang dicabut kewarganegaraannya pada tahun 1982 dan mengalami kekerasan luar biasa. Pekerjaan LAW memungkinkan penyintas dan saksi kekejaman itu membawa kisah mereka ke Mahkamah Internasional. Sidang pokok perkara digelar di pengadilan pada Januari 2026 dan kesaksian langsung bisa jadi cetak biru agar lebih banyak suara terdengar dalam proses pidana terkait kekejaman lain seperti invasi ke Ukraina. Bagi Rusia, ini berarti puluhan negara memburu Putin dan kroninya. Sel penjara sudah menanti. Waktu yang akan membuktikan seberapa efektif pengadilan khusus baru ini dalam mengisi sel-sel penjara itu. Satu nama lain yang mungkin masuk dalam daftar untuk penuntutan adalah diktator Belarus, Alexander Lukashenko. Lukashenko hampir membuat kasus ini jadi mudah bagi pengadilan. Dia telah menjadi gila saat dia bersiap untuk perang yang seharusnya tidak melibatkan dirinya. Pelajari lebih lanjut tentang tindakan Belarus dan dampaknya bagi Ukraina di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang perkembangan terbaru dalam perang Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.